Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Sebuah bangunan yang digunakan untuk menjual mobil bekas di Merauke terbakar. Pencuri motor di Mimika diringkus polisi. Kasus COVID-19 di Kota Jayapura meningkat, 3 kecamatan kembali masuk zona merah. Angka kasus COVID-19 di Kota Jayapura terus meningkat. Dalam satu hari ditemukan 5 kasus di 3 distrik, yakni distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Abepura. 3 distrik itu saat ini dinyatakan sebagai daerah zona merah. Meningkatnya kasus diduga karena warga mulai tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Penjabat Wali Kota Jayapura Franz PK menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker di tempat-tempat umum. Franz akan mengevaluasi kasus COVID-19 setelah perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jika kasusnya makin meningkat, Pemkot Jayapura akan kembali membatasi aktivitas masyarakat. Perkembangan COVID hari ini memang naik terus ya. Sekarang sudah 67 kasus hari ini. Ya, setiap hari naik terus dan itu menjadi peringatan bagi warga masyarakat Kota Jayapura. Warning ya. Untuk kembali dan tetap melaksanakan menjalankan protokol kesehatan. Menggunakan masker dan juga hand sanitizer. Dan kita akan evaluasi, Satgas COVID Kota akan evaluasi pada bulan Agustus ini setelah perayaan 17 Agustus. Kita akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut dengan mengikuti perkembangan kasus ini. Kalau kasus naik terus, ada kemungkinan kita akan melakukan pembatasan aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan aktivitas masyarakat di Jayapura. Pembatasan jamnya, pembatasan kegiatannya, sangat tergantung dari COVID. Nah, saya minta kita semua yang belum vaksin, saya juga minta vaksin masyarakat. Vaksin 1, yang belum 2, vaksin kedua, dan vaksin booster, supaya meningkatkan imunitas kekebalan tubuh. Data Satgas COVID-19 Kota Jayapura per 7 Agustus, 67 orang terpapar COVID-19. Pemerintah kota terus berupaya menekan penularan COVID-19 dengan menggiatkan kembali kampanye penerapan protokol kesehatan dan peningkatan pelaksanaan vaksinasi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Nelayan di pesisir pantai Lampu Satu Merauke hingga saat ini belum berani melaut akibat cuaca buruk yang terus melanda perairan selatan Papua. Angin kencang disertai gelombang laut lebih dari 3 meter menciutkan nyali nelayan untuk mencari ikan. Mereka memilih berdiam diri di rumah hingga cuaca membaik. Para istri kini harus mencari akal agar dapur tetap ngebul. Mereka menyiasati tangkapan ikan yang berkurang dengan membuat ikan asin yang bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Seperti yang dilakukan Syamsiah, hasil tangkapan ikan suaminya dijadikan ikan asin dan laku dijual Rp35.000 per kilogram dibandingkan dijual basah yang hanya laku Rp20.000 per kilogram. Oh, jadi tangkapan ikannya juga kurang, Bu, ya, kalau ombak ini ya? Oh, ini hasil tangkapan ini, Bu. Berapa ekor saja ini? 2 ekor saja. Tetapi turun lagi tadi? Sudah turun. Tapi hasilnya bagaimana, Bu? Kurang juga ya? Daripada nganggur, Bu, ya? Daripada nganggur. Oh, ini baru kemarin, kapan keluar nih? Baru 2 hari? 3 malam ini. Nah, ikan ini, ikan-ikan didapat di laut ini, dikeringkan ini. Untuk cari tambahan dapur, Bu, ya. Berapa jualnya sekilo ini, Bu? 35. Biasanya selama ini ada berapa kilo orang kita buat ikan? Oh, gitu. Ikan tidak ada ya? Para nelayan di Pantai Lampu Satu Merauke berharap cuaca terus membaik hingga mereka bisa kembali melaut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Kejaksaan Tinggi Papua berhasil menyelamatkan uang negara 7,4 miliar rupiah yang dikorupsi selama tahun 2022. 3 kasus korupsi yang ditangani Kajati Papua tersebut, yakni dugaan korupsi subsidi penerbangan dari pemerintah Kabupaten Waropen, korupsi di perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera, dan proyek pembangunan Hotel Tabita. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan penyelamatan uang negara dalam kasus tindak pidana korupsi ini jumlahnya lebih rendah dibandingkan tahun 2021 lalu yang mencapai 17,4 miliar dari 18 kasus yang ditangani. Meski ada niatan untuk mengembalikan uang senilai 7,4 miliar tersebut ke negara, namun proses hukum tetap berjalan. Di periode tahun ini, dari tahun Juli 2021 sampai dengan Juli 2022 ini, sebanyak 7 miliar 464 juta lebih. Dibandingkan dengan tahun kemarin mungkin agak turun sedikit ya, tapi kualitas perkara ini sama sebenarnya. Pelaku-pelakunya adalah mantan-mantan pejabatnya kalau nggak salah ya. Kasusnya menarik. Karena menarik itulah mungkin yang bersangkutan mengerti dan mau bahwa perbuatan adalah perbuatan melawan dan merugikan uang negara, maka dengan segera dikembalikan uang negara itu sebesar 2 miliar 900 juta. Jadi sebenarnya kasusnya mungkin jumlah kerugian negara sebenarnya besar itu penyelamatan kita, penyelamatannya masih kurang dari tahun kemarin, tetapi kualitas perkara besar. Tahun kemarin berapa, Pak? Tahun kemarin ada 11 kurang lebih ya. 17 miliar. Kejaksaan Tinggi Papua belakangan ini bekerja keras membongkar praktik korupsi di Bumi Cendrawasih. Bulan Juli lalu, Kejati menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif Bank Papua, cabang Enarotali, yang merugikan negara 188 miliar rupiah. Selain itu, Kejati juga menahan 5 tersangka dugaan kasus korupsi pemasangan jaringan listrik kabel bawah tanah APBD Pegunungan Bintang senilai 19 miliar rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.